warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 8 akan mempresentasikan hasil materi kami. Adapun nama anggota kami Hijratul Fadila dan saya sendiri Putra Deveran Barhas dan Rizka Rahmatullah. Saya akan membacakan materi tentang teori ekonomi pembangunan, konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Perkembangan ekonomi mengacu pada masalah negara terbelakang, sedangkan pertumbuhan mengacu pada masalah negara maju. Menurut Schumpeter, perkembangan adalah perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk. Bedanya pertumbuhan dengan pembangunan adalah bahwa pertumbuhan lebih melihat kepada target, sedangkan pembangunan melihat prosesnya. Namun demikian, istilah perkembangan ekonomi digunakan secara bergantian dan istilah pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi, dan perubahan jangka panjang. Dan saya alihkan ke Hijratul Fadila. Faktor-faktor menentukan pertumbuhan ekonomi. Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor. Satu, faktor ekonomi, sumber alam, tanah yang mencangkup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan. Akumulasi modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, maka disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi atau komplemen modal guru dan membantu meningkatkan produktivitasnya. Kemajuan teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan. Pembagian kerja dan skala produksi. Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Ya, kami alihkan kepada saudari Rizka Rahmatullah. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmatullah, NIM 19170054. Nah, sekarang yaitu adalah teori-teori pembangunan ekonomi. Yaitu pertama, pendapat tentang para tokoh aliran, yaitu pertama adalah Adam Smith. Menurut beliau bahwa perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi agar produktivitas tenaga kerja bertambah, karena dengan adanya spesialisasi akan meningkatkan keterampilan kerja pula. Di faktor lain, menurut Adam Smith, yaitu pembagian kerja dan invisible hand. Nah, di invisible hand akan membawa faktor produksi menjadi lebih efisiensi dan pasar bebas. Yang kedua itu David Ricardo. 3 golongan masyarakat menurut David dalam masyarakat ekonomi antara lain, yaitu 1, golongan kapasitas, 2, golongan buruh, 3, golongan tuan tanah. Nah, kelemahan dari teori David Ricardo yang pertama itu tidak dimasukkan adanya perkembangan teknologi. Yang kedua, tidak dimasukkan adanya faktor substitusi. Ketiga, menurut Thomas Robert Malthus adalah kenaikan jumlah penduduk yang terus-menerus merupakan unsur